Hasil kompetisi di Eropa. Jepang tersingkir dari Piala Asia. Mbappe setuju gabung Real Madrid. Marouane Fellaini gantung sepatu. Aktif di Piala Asia 2023, supporter Indonesia dapat penghargaan. Halo followers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Dari ajang Liga Inggris, laga Everton versus Tottenham di Goodison Park Sabtu 3 Februari malam waktu Indonesia Barat berakhir imbang 2-2. Tottenham unggul 2-1 di babak pertama berkat 2 gol Richarlison. Everton yang tertinggal lalu berhasil menyamakan skor pada menit ke-90+4 lewat gol Jarrad Branway. Dengan hasil ini Tottenham masih tertahan di peringkat kelima klasemen Liga Inggris dengan 44 poin. Sementara Everton ada di posisi ke-18 dengan 19 poin. Dari Liga Jerman, Bayern Munchen menang 3-1 atas tamunya Borussia Mönchengladbach Sabtu yang sekaligus membuat mereka tetap menempel pemuncak klasemen Bayer Leverkusen yang menang 2-0 di markas Darmstadt. Bayern tertinggal lebih dulu lewat aksi Nico Elvedi. Bayern lantas membalas melalui Alexander Pavlovic, Harry Kane, dan Matthijs de Ligt. Di Liga Spanyol, Barcelona meraih kemenangan 3-1 atas Deportivo Alaves di pekan ke-23 La Liga, Minggu dini hari tadi. Robert Lewandowski, Ilkay Gundogan, dan Vitor Roque mencatatkan nama mereka di papan skor. Sementara tim tuan rumah hanya mampu membalas sebiji gol lewat aksi Samu Omorodion. Atas hasil ini, Barcelona masih menghuni posisi ketiga klasemen. AC Milan berhasil melakukan comeback ketika melawan Frosinone. Bertandang ke Stadio Benito Stirpe, Rossoneri menang dengan skor 3-2. Milan membuka skor melalui Olivier Giroud. Tuan rumah bisa berbalik unggul melalui penalti Mathias Soul dan Luca Mazzitelli. Milan kemudian bisa meraih kemenangan berkat gol Matteo Gabbia dan Luka Jovic. Berkat hasil ini, Milan masih bertengger di peringkat ketiga klasemen Serie A dengan 49 poin. Sementara itu, Frosinone tertahan di peringkat 14 dengan perolehan 23 poin. Beralih ke Piala Asia, Iran melangkah ke semifinal usai menaklukkan Jepang 2-1 pada pertandingan di Education City Stadium Sabtu 3 Februari. Mereka tertinggal terlebih dahulu akibat gol Hidemasa Morita di menit ke-28. Iran kemudian menyamakan kedudukan lewat gol Mohammad Mohebi di menit ke-55 dan berbalik unggul di masa injury time lewat penalti Ali Reza Jahanbakhsh. Timnas Qatar memastikan diri lolos ke babak semifinal Piala Asia 2023. Kesuksesan ini didapatkan setelah mereka mengalahkan Uzbekistan lewat adu penalti Sabtu 3 Februari malam waktu Indonesia Barat. Qatar unggul terlebih dahulu lewat gol bunuh diri Uktir Yusupov. Sementara Uzbekistan berhasil menyamakan skor berkat gol Odilijon Kamrobekov. Skor 1-1 bertahan sampai extra time. Qatar akhirnya keluar sebagai pemenang setelah melalui adu penalti dengan skor 3-2. Kylian Mbappe dikabarkan telah memutuskan akan bergabung dengan Real Madrid begitu kontraknya habis bersama PSG pada akhir musim ini. Kabar ini pertama kali dimunculkan oleh media Prancis, Le Parisien, seperti dilansir dari ESPN. Sumber itu menyatakan Mbappe belum memberitahu PSG atau Madrid. Namun penyerang 25 tahun itu dipastikan sudah membuat keputusan soal masa depannya. Keputusan ini akan diumumkan secara resmi oleh Mbappe dalam beberapa pekan mendatang.
Kabar mengejutkan datang dari Marouane Fellaini. Mantan gelandang Manchester United itu menyatakan pensiun dari dunia si kulit bundar. Pengumuman itu disampaikan Fellaini di Instagram Sabtu 3 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pemain asal Belgia itu pensiun di usia 36 tahun. Shandong Taishan jadi klub terakhir yang dibela pemain Kribo tersebut. Puluhan ribu penggemar menyaksikan Lionel Messi berlatih bersama rekan satu timnya di Inter Miami di Stadion Hong Kong Sabtu 3 Februari. Kebanyakan fans mengenakan kaos Argentina bergaris biru putih atau kaos Inter Miami berwarna merah muda bertuliskan Messi. Beberapa jam sebelum Inter Miami memasuki lapangan untuk sesi latihan terbuka, para fans yang menunggu membentuk antrian panjang di luar venue yang berkapasitas 40.000 orang itu. AC Milan dalam pencarian pelatih baru untuk musim panas mendatang tidak hanya terfokus pada Antonio Conte. Menurut laporan terbaru dikutip Football Italia, Rossoneri juga terus memantau situasi Maurizio Sarri, manajer Lazio. Kontrak Sarri dengan Lazio akan berakhir pada tahun 2025 dan lelaki 65 tahun itu baru-baru ini mengganti agennya. Meskipun begitu, hubungannya dengan pemilik klub saat ini dianggap biasa-biasa saja. Setelah Joan Laporta, giliran Xavi Hernandez yang menyerang Real Madrid. Xavi sebut Los Blancos selalu diuntungkan keputusan wasit. Pelatih berkebangsaan Spanyol itu bahkan sampai mengatakan bahwa semua orang dapat melihat dengan jelas keuntungan yang diberikan wasit kepada Madrid. Carlo Ancelotti merasa tidak terima dengan pernyataan Xavi tersebut. Pelatih berjuluk Don Carlo itu langsung menyerang Xavi. Ia mengatakan bahwa Xavi tidak memperlihatkan sikap profesional. Harry Kane menyamai rekor Luka Todi untuk musim debut terbaik dengan seragam Bayern Munchen setelah mencetak golnya yang ke-24 di Bundesliga musim ini. Kapten Inggris itu telah mencetak 28 gol di semua kompetisi sejauh musim ini sejak kepindahannya dari Tottenham. Dia berada di jalur yang tepat untuk mengalahkan rekor Robert Lewandowski dengan 41 gol dalam satu musim liga, sebuah prestasi yang diraihnya pada musim 2020-2021. Meskipun berlatih bersama West Ham dan Al Ettifaq di Arab Saudi sejak meninggalkan Nottingham Forest musim panas lalu, Jesse Lingard gagal mendapatkan kontrak, namun kabar dari Sami Mokbel pada All Kicking Off menyebut tak hanya FC Seoul yang tertarik mengamankan jasanya. Lazio dan lebih dari 20 klub lain ingin membawa pemain berpaspor Inggris itu. Lingard memang bisa menjalin komunikasi dengan tim manapun pasca kontraknya bersama Forest rampung. Terjadi peristiwa memalukan di Piala Afrika 2023. Tragisnya dilakukan para jurnalis anggota pers tuan rumah berdansa dalam kondisi nyaris telanjang di tribun media kala merayakan kemenangan Pantai Gading atas Senegal pada babak 16 besar. Sementara terjadi perkelahian di kalangan jurnalis pada partai Senegal versus Guinea dari Maroko versus Afrika Selatan. Rangkaian insiden ini memaksa Federasi Sepak Bola Afrika bertindak ketat dan tegas di sisa turnamen, mengeluarkan peraturan dan panduan baru. Jurnalis yang melanggar nantinya tidak bakal diizinkan meliput kompetisi ini lagi. Tuan rumah Pantai Gading melaju ke semifinal Piala Afrika 2023. Les Elephants memenangkan laga melawan Mali dengan skor 2-1 via extra time. Mali berhasil unggul terlebih dahulu lewat gol Nene Dorgeles. Pantai Gading tidak menyerah dan akhirnya bisa membalikan kedudukan melalui Simon Adingra dan Omar Diakite. Langkah Pantai Gading diikuti oleh Afrika Selatan yang menyingkirkan Cape Verde. Mereka mengalahkan Cape Verde lewat adu penalti di Charles Konan Banny Stadium. Ultras Garuda Qatar menjadi salah satu kelompok supporter yang sangat penghibur di Piala Asia 2023. Alhasil penghargaan diberikan kepada supporter Indonesia itu. Diaspora asal Indonesia ini juga aktif membuat pertunjukan di beberapa venue Piala Asia 2023. Di sana para diaspora asal Indonesia banyak memperkenalkan budaya-budaya Indonesia. Pemimpin Ultras Garuda Qatar, Dadan Juarsa, menyatakan pihaknya mendapatkan penghargaan dari Fan Engagement Program atau LOCAFC
Penghargaan ini berhasil didapat juga tak lepas dari dukungan IFQ atau Indonesia Football Association in Qatar. Presiden Barcelona Joan Laporta menjamin tidak akan memecat Xavi Hernandez sebelum musim 2023-2024 berakhir, terlepas hasil yang diraih tim. Dia merasa Xavi berhak untuk mengakhiri musim ini sebagai pelatih Barcelona. Kontrak Xavi sebenarnya baru berakhir pada 2025. Namun, ex-gelandang itu memutuskan mundur di akhir musim ini meski Laporta mengaku sempat membujuknya agar bertahan. Laporta mengatakan keputusan tentang siapa yang akan menggantikan Xavi sebagai pelatih akan diputuskan Direktur Olahraga Deco. Saat ini, klub sedang mempertimbangkan opsi yang ada. Musim perdana Mason Mount bersama Manchester United sejauh ini tak berjalan mulus. Mount sering absen karena cedera. Ia hingga kini baru mencatat 12 penampilan di seluruh ajang. Untungnya, ia telah pulih dan sudah kembali berlatih bersama tim. Manajer Erik ten Hag sabar menanti gelandang 25 tahun itu bersinar di Old Trafford. Saya yakin dia pemain yang bagus untuk kami. Namun yang terpenting sekarang kami harus berhati-hati untuk membuatnya fit. Inter Milan telah menambahkan pemain baru yang direkrut pada jendela transfer Januari, Tejun Buchanan, ke skuad Liga Champions mereka untuk fase knockout musim 2023-2024. Akan tetapi pelatih Simon Inzaghi memilih untuk mencoret Juan Cuadrado yang sedang dalam pemulihan cedera dan tetap mengecualikan Stefano Sensi. Sebagai informasi, Buchanan adalah satu-satunya rekrutan permanen Inter pada jendela transfer Januari. Nicolo Zaniolo belum berhasil memberikan kesan yang cukup kuat di Aston Villa dan kabarnya akan kembali ke Galatasaray pada musim panas nanti. Zaniolo bergabung dengan tim Unai Emery pada Agustus lalu dengan status pinjaman serta opsi pembelian dan sejauh ini ia gagal membayar kembali investasi tersebut dengan hanya mencetak 2 gol dan tidak ada assist dalam 985 menit aksi dalam 25 pertandingan. Aston Villa tidak berniat mempertahankan Zaniolo setelah musim ini dan akan mengembalikannya ke Galatasaray pada musim panas. Serge Aurier pindah ke Galatasaray dari Nottingham Forest hingga akhir musim 2023-2024 pada hari Jumat 2 Februari. Biaya transfer sang pemain dikabarkan tidak terlalu mahal, sebesar 100.000 euro akan dibayarkan kepada Nottingham Forest. Selain Aurier, Galatasaray mengumumkan penandatanganan penyerang Brasil Carlos Vinicius dengan status pinjaman untuk musim 2023-2024. Pablo Fornals telah menyelesaikan kepindahan senilai 6,8 juta pounds dari West Ham ke klub Spanyol Real Betis. Kesepakatan untuk gelandang berusia 27 tahun itu dijadwalkan selesai pada hari batas waktu transfer, tetapi ditunda karena masalah komputer di pihak The Hammers. Peralihan tersebut kini telah selesai, mengakhiri 4,5 tahun masa tinggal pemain internasional Spanyol itu di West Ham United. Pelatih Fulham Marco Silva didenda 80.000 pounds atau 1,5 miliar rupiah setelah mengakui tuduhan perilaku tidak pantas. Dia didakwa setelah mengatakan wasit Sam Barrett tidak memiliki pengalaman untuk menangani tekanan menyusul kekalahan 3-0 Fulham dari Newcastle pada 16 Desember. Raul Jimenez dikeluarkan dari lapangan karena melakukan pelanggaran terhadap Shane Longstaff, tetapi Silva marah atas pelanggaran sebelumnya yang dilakukan Jamal Lascelles terhadap pemain Meksiko itu. Pelatih Arsenal Mikel Arteta mengungkap kondisi terbaru Thomas Partey. Partey belum bermain satu pertandingan pun sejak Oktober setelah mengalami cedera otot. Dia diharapkan untuk bergabung kembali dalam pelatihan menjelang akhir Januari, tetapi manajer Mikel Arteta kini telah mengkonfirmasi bahwa dia akan terus absen setelah mengalami kemunduran dalam proses pemulihannya. Artinya, Partey tidak akan kembali dari cedera dalam waktu dekat. Bayern Munchen dilaporkan mempertimbangkan untuk merekrut winger flop Chelsea, Mikhailo Mudryk di bursa transfer Januari. Bayern sempat mempertimbangkan untuk merekrut Mikhailo Mudryk menyusul cedera lutut serius yang dialami Kingsley Coman yang membuat dia rotan kekurangan pemain di sektor sayap. Tetapi, klub Bundesliga itu memutuskan untuk mendatangkan Brian Zaragoza dari Granada bergabung dengan status pinjaman sebelum dipermanenkan di akhir musim. Piala Asia U23 2024 yang akan digelar pada April nanti tidak akan masuk agenda FIFA.
Dan klub bisa saja tidak melepas pemainnya ke tim nasional. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan sinyal akan melakukan komunikasi dengan klub pemain abroad Timnas U23 Indonesia. Dia ingin mendapatkan solusi terbaik karena beberapa pemain andalan skuad Garuda berkarir di luar negeri. Tentu perlu ada komunikasi yang baik agar mereka bisa dilepas oleh klub demi membela Indonesia. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!